Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Ada dua contoh soal di sini nanti. Nah, ini kenapa saya menggunakan headset begini? Nah, ini biar mic-nya ini kedengeran gitu. Jadi mohon maaf, harap maklum ya. Ini malah kayak anting-anting gini. Ya, ini nomor 1 ya. 1. Pak Sudoso Jayadiningrat. Ini yang penggemar Antv mungkin tahu siapa itu Pak Sudoso Jayadiningrat. Adalah seorang pengusaha kain batik tulis yang sangat sukses. Harga satu lembar kain batik tulis yang ia produksi adalah Rp2.400.000. Dia harus membayar biaya sebesar Rp7 juta, meskipun dia tidak sedang memproduksi. Jika biaya variabel satu lembar kain batik tulis adalah Rp1 juta, maka tentukan fungsi penerimaan total dan biaya total. Yang kedua, titik impas atau break even point. Yang ketiga, grafik. Keempat, banyak barang diproduksi agar keuntungan yang diperoleh itu Rp15.400.000. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, A ya, ini penerimaan total. Penerimaan total berarti total revenue sama dengan P kali Q. Nah, P kali Q. P itu harga jualnya tadi kan Rp2.400.000. Jadi ini Rp2.400.000 dikali Q. Nah, itu total revenue. Ini fungsinya. Nah, terus selanjutnya biaya total. Nah, total cost sama dengan fixed cost plus variable cost dikali Q. Nah, terus fixed costnya, nah ini 7 juta ya. Ini tetap meskipun dia tidak sedang memproduksi, 7 juta. Terus ditambah variable costnya itu ini biaya variabel ini 1 juta. 1 juta dikali Q. Jadi fungsinya itu ini TC sama dengan 7 juta plus 1 juta Q. Nah, selanjutnya, nah ini kita akan menghitung titik impas break even point. Syarat impas TR dikurangi TC sama dengan 0. TR tadi 2.400.000 Q dikurangi fungsi TC nya 7 juta plus 1 juta Q sama dengan 0. Nah, ini dioperasikan ya, jadinya ini 2.400.000 Q dikurangi 1 juta Q, jadinya 1.400.000 Q. Nah, dikurangi 7 juta sama dengan 0. Selanjutnya ini dipindah ruas sana, 1.400.000 Q sama dengan 7 juta, sehingga Q sama dengan, kalau kita hitung itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya ini ada total revenue. Nah, ya ini kan mencari titik impas, sehingga Q ini dimasukkan ke dalam fungsinya lagi tadi. Fungsinya TR itu sama dengan 2.400.000 Q. Ya, Q-nya 5, sehingga 2.400.000 dikali 5 sama dengan 12 juta. Selanjutnya TC 7 juta ya, 7 juta plus 1 juta Q. Q-nya tadi 5, sehingga 7 juta plus 5 juta sama dengan 12 juta. Jadi titik impasnya, nah ini Q 5, harganya, jumlah uangnya itu ini berarti sama kan, ini 12 juta. Selanjutnya grafik, menggambar grafik. Nah, gambar grafik. Nah, ini ya. Grafik. Nah, tadi TR ini, TC ini. Misalnya ini kita buat tabel di sini, tabel koordinat ya, tabel koordinat. Di sini misalnya Q-nya 0, berarti TR-nya juga 0 ya. Bisa dipahami. Terus selanjutnya TC-nya itu 7 juta. Nah, 7 juta. Karena ini 0 ditambah 7 juta masih tetap 7 juta. Selanjutnya Q, untuk Q sama dengan 1. Jadinya 2.400.000. Terus untuk TC-nya 7 juta ditambah 1 juta dikali 1 berarti 8 juta. Selanjutnya kalau Q-nya 2 berarti TR-nya 2.400.000 dikali 2 berarti 4.800.000.
Untuk TC nya 7 juta plus 1 juta dikali 2, berarti 7 juta ditambah 2 juta sama dengan 9 juta. Nah, titik-titik ini bisa kita plotkan di grafik di sini ya. Nah, sehingga membentuk TR ini, TR di sini ya. Ini grafiknya, terus TC ini mulai dari sini. Nah, ke sana. Titik potongnya jangan lupa ini 5,12 juta. 5,12 juta. Nah, gitu. Oke. Sudah paham? Selanjutnya ini keuntungan yang diinginkan. Keuntungan itu pi ya. Berarti TR tadi rumusnya kan TR min TC sama dengan pi. Nah, itu rumus awalnya ya. Rumus awal. Nah, sehingga kalau pi ini positif berarti dia keuntungan, tapi kalau negatif itu namanya kerugian. Nah, ini pi sama dengan 15.400.000, keuntungannya 15.400.000. Dia ingin segitu keuntungannya. Nah, selanjutnya ini tadi tetap ya, TR min TC ini dioperasikan sehingga membentuk 1.400.000 Q dikurangi 7 juta sama dengan 15.400.000. Ini Q-nya dihapus saja ini. Ini kesalahan ini. Ya. Sehingga ini di sana pindah ruas ya, karena ini cuma konstanta atau cuma bilangan biasa ya. Sehingga 7 juta ke sana menjadi 15.400.000 ditambah 7 juta sehingga menjadi 22.400.000. Di sini menjadi tetap ya, di sini 1.400.000 Q. Kita dapatkan Q sama dengan 16. Nah, jadi agar keuntungan yang diperoleh sebesar 15.400.000 rupiah, maka Pak Sudoso Jayadingrat harus memproduksi kain batiknya sebanyak 16 lembar. Ya, mohon maaf saya itu haus ya, karena urip ning dunya itu mampir ngombe, maka saya minum dulu. Mohon maaf. Selanjutnya, nah ini contoh soal kedua. Diketahui suatu fungsi penerimaan total ini min 5Q kuadrat plus 200Q dan fungsi biaya totalnya adalah 40Q plus 780. Tentukan fungsi EBIT GAD. Ini bukan EBIT GAD ya. Itu earning before interest and tax ya. P. Nah, selanjutnya B ini titik impas break even point. C. Banyak barang yang diproduksi agar keuntungan mencapai maksimum. Selanjutnya ini D, keuntungan maksimum berapa. Alternatif penyelesaian di sini. Yang A, yang pertama. Kita masukkan ke rumus P sama dengan TR min TC. Berarti fungsi TR-nya tadi. Nah, ini penerimaan total revenue. Nah, ini ya. Min 5Q kuadrat plus 200Q min fungsi TC. Fungsi TC itu 40Q plus 780. Nah, ini dibuka kurungnya sehingga min 40Q min 780. Dioperasikan min 5Q kuadrat plus 160Q min 780. Nah, ini fungsi EBIT-nya. Selanjutnya ini disuruh mencari titik impas. Nah, titik impas diperoleh jika Pi sama dengan 0. Sehingga ini tadi fungsinya ini kan sama dengan Pi ya. Nah, Pi-nya itu diganti dengan 0. Nah, diganti dengan 0. Jadi min 5Q kuadrat plus 160Q min 780. Biar ini positif, biar hitungnya gampang, ini dipindah ruas sana semua. Jadi 5Q kuadrat min 160Q plus 780 sama dengan
0. Disederhanakan menjadi, nah itu Q kuadrat min 32Q plus 156 sama dengan 0. Lanjut. Nah, tadi ini berarti diselesaikan ya. Ini diselesaikan pakai rumus ABC juga boleh, atau secara langsung juga boleh. Nah, biar gampang pakai rumus ABC. Di sini Q 1,2 sama dengan, nah ini rumusnya biasa ya, sama dengan ini 32 plus akar negatif 32 dikuadratkan dikurangi 4 kali 156 per semuanya 2. Nah, dioperasikan semuanya ini enggak kelihatan ya. Nah, dioperasikan semuanya. Nah, sehingga diperoleh Q1 itu 32 plus 20 per 2 sama dengan 26. Nah, karena di sini plus minus, jadi ini ada plus, ada minus. Q1-nya 26, Q2-nya Q32 dikurangi 20 per 2, sehingga hasilnya 6. Nah, selanjutnya substitusi nilai Q ke fungsi TR dan TC ya. Nah, untuk Q1 TR-nya berapa ini? Min 5 Q kuadrat plus 200 Q sama dengan min 5. Nah, dimasukkan di sini 26 kuadrat plus 200 dikali 26 ya. Dihitung di sini menjadi 1820. Terus untuk TC itu tadi 40 Q plus 780 sama dengan 40 dikali, nah ini dimasukkan 26 plus 780 dihitung menjadi 1820. Nah, ini sama ya, TR sama dengan TC ya, berarti sudah betul. Untuk Q2 sama dengan 6. Nah, ini sama kayak tadi ya, seperti tadi dimasukkan juga, didapatkan 1020 TR-nya. TC-nya juga didapatkan 1020. Nah, sudah sama, berarti sudah betul. Nah, ini sehingga titik impasnya itu ada 2 ya, berarti ada 26,1820 ya di sini sama 6,1020. Nah, begitu. Nah, saya kira sudah paham. Nah, selanjutnya ini ada menghitung keuntungan, menghitung banyak barang yang diproduksi sehingga keuntungannya maksimum. Nah, di sini kita kembali ingat lagi ada syarat di sini dP per dQ sama dengan 0, itu syaratnya ya. Di sini kita hitung dP per dQ sama dengan 0. P-nya tadi kita ingat, di sini P-nya fungsinya min 5Q kuadrat plus 160Q min 780. Nah, kita masukkan di sini. Setelah itu kita turunkan sehingga menjadi min 10Q plus 160. Kita pindah ruas di sana, min 10Q-nya jadi 10Q sama dengan 160, berarti Q sama dengan 16. Nah, di sini jelas bahwa turunan kedua dari P itu hasilnya kurang dari 0 atau negatif 10 di sini ya, negatif 10, berarti sudah memenuhi syarat. Nah, di sini turunan kedua kurang dari 0, berarti jadi agar keuntungan mencapai maksimum maka barang diproduksi sebanyak 16 unit ya. Nah, selanjutnya keuntungan maksimum atau P-max ya. Keuntungan maksimum ya tadi berarti ini ya, Q pembuat maksimum dari fungsi P itu tadi kita masukkan ke fungsi P-nya, berarti min 5 dikali 16 ya, 16 kuadrat plus 160 ya dikali 16 ya dikurangi 780. Kita hitung semuanya, kita dapatkan hasilnya keuntungan maksimumnya 500. Nah, di sini 500 satuan harga. Demikian itu penjelasan dari saya. Nah, ini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.